Halo, saya Tia Wulandari, saya sebagai Hakim Ketua. Halo, saya Revi Setiawan, saya sebagai Hakim Anggota. Halo, saya Nadji Syakila Tumila sebagai Jaksa Penuntut Umum. Satu. Halo, nama saya Didi Ediana sebagai pendakwa. Halo, saya Siti Ririn sebagai penuntut hukum. Halo, nama saya Nadia Putri sebagai penasihat hukum. Hai guys, nama saya Melisa Damayanti sebagai Panitera. Halo, saya Dapasya sebagai seksi kunci 1. Halo, saya Miranda Serliana Putri, saya sebagai Natali, saksi kunci 2. Hai guys, saya Medina Putri Aulia sebagai saksi ahli. Halo, saya Rian Ardiana, pemegang Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara nomor 297 tahun 2023 atas nama terdakwa Mario Dandi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap untuk dihadirkan? Sudah, Yang Mulia. Silakan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Saudara terdakwa dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Saudara Mario Dandi, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara. Mario Dandi alias Dandi, Jakarta 30 Oktober 2003, alamat Taman Jeruk 12, RT 4 RW 3, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembang, Jakarta Barat, agama Katolik, kebangsaan Indonesia. Saudara dilakukan penangkapan pada 22 Februari 2023 dan ditahan sampai saat ini. Saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pasal 353, pasal ayat 2 KUHP dan pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat. Di sebelah kiri Anda ada tim penasihat hukum saudara, apakah benar? Benar. Saudara penasihat hukum David, apakah saudara membawa surat khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara jika ada menunjukkan? Mohon diri, Yang Mulia. Ya, Majelis Hukum yang terhormat. Sudah saudara baca? Sudah yang mulia. Dakwaan akan dibacakan oleh penuntut hukum. Silakan kepada penuntut hukum. Terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia, sebelum membacakan tuntutan saya menyampaikan satu hal yang terlebih dahulu, yaitu untuk salinan tuntutan telah kami serahkan ke Yang Mulia. Terdakwa dan penasihat hukum di sana pada halaman 19 masih tertulis saksi Mario Dandi dan kami ingin merubah menjadi terdakwa Mario Dandi. Baik, silahkan dibacakan surat dakwaannya. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut hukum? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat dan terima kasih juga kepada jasa penuntut hukum yang telah menyampaikan dakwaan. Terlihat bahwa surat dakwaan ini sudah cukup baik bagi kami yang mulia, bahwa di sini sudah tertera semua fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan juga dari Dandi sampai persis detail-detailnya. Itu merupakan bentuk konfrontatif dan kalian kami panjat sepanjang pemeriksaan dan untuk ini kami tidak melakukan eksepsi. Jadi intinya saudara tidak akan melakukan eksepsi? Tidak, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah saksi sudah siap untuk dihadirkan? Sudah, Yang Mulia. Saudara saksi dipersilakan maju ke depan. Saudara saksi Rudi, apa yang Anda ketahui tentang kejadian ini? Yang pertama, pada tanggal 20 itu ada informasi dari anak saya bahwa David mau main ke rumah.
Saat itu saya baru pulang dan David baru datang. Dan untuk tamu yang sudah lama kenal itu aktivitasnya ada di lantai 2. Jadi David dan anak saya saat itu awalnya sedang berada di lantai 2 rumah. Perumahan Green Permata Residen. Itu anak saya sempat bilang buat minta panggil security karena ada mantannya David datang. Maksudnya buat usir mantannya David itu, tapi David sempat bilang buat gak perlu dipanggil aja securitynya. Terus saya minta istri saya buat cari nomor security. Setelah itu saya sempat ke kamar mandi dan saat saya keluar saya lihat ada mobil Rubicon dari balkon rumah. Lalu saya lihat ada seseorang yang geraknya itu bukan seperti sedang mengobrol. Saat saya langsung teriak ke istri saya buat cek. Saya tanya istri saya ada apa, dia gak jawab apa-apa, dia langsung keluar rumah terus lari keluar. Saat saya lihat dari balkon rumah, saya lihat David itu posisinya udah terlungkap. Setelah itu bagaimana? Saya keluar, langsung saya tanya, lu ngapain? Mario jawab, saya cuma mukul perutnya 2 kali. Terus saya jawab, kenapa lu mukul? Dia jawab, dia lecehin adik saya. Saya bilang, kalau lecehin lu, lapor polisi. Jangan anak orang lu giniin. Terus saya juga sudah minta security ambil kotak ini. Baik, sekarang untuk saudara Natali. Mulia, Lalu kondisinya bagaimana saat itu? kondisi sebelumnya anak saya dan David sedang tertawa-tawa, tapi tiba-tiba suasananya berubah saat anak saya minta security datang. Setelah itu, saat saya sedang menyuapi anak saya yang kecil, suami saya suruh cek David dan anak saya. Saat saya lihat, ternyata ada David posisinya tergeletak dengan ada orang yang posisinya sedang terpapetang peteng-teng. Setelah itu saya langsung teriak dengan harapan orang-orang datang. Saat saudara melihat pelaku, apa yang saudara lakukan? Saya langsung tanya, kamu siapa? Ngapain kamu? Dia jawab, dia lecehin adik saya. Saya bilang, kalau dia lecehin adik kamu lapor polisi, jangan main hakim sendiri. Saat menunggu kepolisian datang, pelaku ada di mana? Jalan ditemani security. Karena saat itu saya menghubungi orang tua David. Ada jaksa penuntut umum, silahkan dihadirkan saksinya. Baik Yang Mulia, hari ini akan ada seorang saksi ahli dari pihak kedokteran yaitu Dr. Aisyah dari Rumah Sakit Medika. Baik Yang Mulia, kepada ahli Dr. Aisyah silakan untuk memasuki persidangan. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saya Aisyah Novi, tempat tanggal lahir saya di Bukit Tinggi 19 Mei 1997, kewarganegaraan Indonesia agama Islam. Baik, saudara dihadirkan sebagai saksi ahli. Saudara sebagai dokter yang telah melakukan visum terhadap korban, saudara akan disumpah terlebih dahulu sebelum melakukan kesaksian. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan pernyataan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara telah bersumpah. Saya harap saudara melakukan kesaksian dengan yang sebenar-benarnya. Ahli, saudara ini yang melakukan visum terhadap korban. Kapan itu dilakukan? Saat itu pada 20 Februari sekitar pukul 8 di Rumah Sakit Medika. Saat itu saudara sedang bertugas. Benar Yang Mulia, saat itu saya sedang bertugas di IGD. Bagaimana kondisi korban pada saat pertama kali tiba? Saat itu korban tidak sadarkan diri dan dalam kondisi koma berat dan darting, dibawa oleh beberapa orang. Saat dilakukan pemeriksaan, terdapat luka robek di bagian atas, mata sebelah kanan, dan juga ada luka lecet pada sekitar pelipis kanan. Kemudian ada memar di pipi kanan, kemudian luka robek di bagian bibir bawah sisi. Selain luka, ada hal yang saudara temukan? Jadi saat korban pertama kali datang itu dalam kondisi tidak sadarkan diri. Lalu tindakan apa yang pertama kali saudara lakukan? Ketika pertama kali datang, kami selaku dokter umum melakukan penanganan awal dan pemeriksaan kelanjutan seperti laboratorium dan CT scan. Hasil laboratorium, apa yang saudara temukan? Dari hasil laboratorium ditemukan adanya infeksi bakteri pada darah korban. Pada hasil CT scan ditemukan ada pembekuan darah di bagian bibir dan tampak penebalan pada sinus. Silakan untuk tim penasehat hukum terdakwa untuk menyampaikan sesuatu kepada saudara ahli. Saudara ahli,
tadi menyatakan bahwa saudara merupakan dokter umum yang merawat korban. Bisa disebutkan tindakan medis apa yang dilakukan oleh dokter? Apakah dokter-dokter yang memeriksa pasien itu selalu melaporkan tentang perkembangan kesehatan dan pasien selama di rumah sakit? Iya benar, jadi pasien ini dimasukkan ke ruang ICU dan tetap dipantau selama 24 jam oleh dokter penanggung jawab atau dokter spesialis neurologi. Rumah sakit ini, menurut penilaian saudara, bagaimana tingkatan kesehatan korban? Untuk perkembangannya saya tidak mengetahui karena saya hanya memeriksa saat di awal saja. Pemeriksaan laboratorium, kemudian ronsen atau CT scan, ada terjadi infeksi darah yang disebabkan luka yang terbuka dan disebabkan hal lain karena kira-kira menurut diagnosis dokter saat itu apa yang menjadi penyebab lain itu apa? Untuk hal itu saya tidak dapat menjawabnya karena itu merupakan ranah dari dokter spesialis yang dapat menjawabnya. Penanganan yang dilakukan ahli IGD saat awal kedatangan pasien itu dimaksudkan untuk mencegah hal-hal lebih berat terjadi dan hanya sekedar saat saja? Baik dan cukup, Majelis Hakim yang terhormat. Pembacaan putusan. Perlu kita ketahui hal-hal yang telah kita dengar dakwaan dan keterangan saksi dianggap putusan nomor 298/P.B/2023/PN Jakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghadiri perkara pidana dengan acara pekerjaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam hal ini, Mario Dandi didakwa telah melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP JO pasal 55 ayat 1 KUHP atau kedua pasal 76C Junko pasal 50 ayat 2 UU nomor 335 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan vonis maksimal 12 tahun penjara dan denda sebesar 25 miliar. Persidangan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.